lebih 48. Bu Doto, Pak Zen, not buat kita hanya 10 menit ya. Bapak dan Ibu, langsung saja kami akan mengimbaskan pelatihan tentang pembelajaran mendalam yang sudah kami laksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 27. Oleh karena itu, bersiap, duduk berkelompok. Itu yang di depan pintu ada Yanto, Yanto, sini, maju. Yanto, Chandra, pembelajaran mendalam itu intinya Pak Agus sudah menginformasikan kita sudah setiap kali melaksanakan, namun hanya formalitasnya yuk nanti kita tambahkan apa saja ada di kodenya. Berapa kodenya? 8. Siapa yang tahu 8 itu apa? Tunjuk tangan. Yanto. Ini hanya acting belakang. Pak, selanjutnya nanti saya minta konfirmasi bahwa ini acting ya Pak. Sudah kita setujui tadi, oke? Yanto, sebutkan 8 apa saja? Kenapa? Oh lupa. Yanto lupa Yanto. Maaf ya Pak Haji. Baik, Bapak Ibu, mengimbaskan pelatihan pembelajaran mendalam itu menurut kami adalah hal yang sudah tidak asing. Ada 8 tadi dan sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Pada waktu ini saya sudah memonitor tidak hanya Pak Kepala Sekolah, Bu Siti Hasanah, maju ke depan. Hasanah maju ke depan. Siti mau. Oh, ini adalah acting ya Bu. Ada di kelas. Sini. Siti. Oh, Siti ya. Pakai sepatu. Oh, pakai sepatu kan. Cermin dari siswa SMP 1. Sepatu Medi.
Dengan apa? Kais Wahyudi. Iya, Kais. Dengan apa? Kegembiraan. Berikutnya, monggo silakan Bu Datul. Slide akan disampaikan oleh Pak Zen. Kami melakukan kegiatan itu 6 hari dari 22 sampai 27 di SMP Sarjana Cepiring. Terus selama 6 hari itu sebenarnya kami kembali belajar mengenai sebuah pendekatan yang tadi disebut Pak Agus sebagai pendekatan yang sudah lama tetapi dikenalkan karena sebagai pemijakan. 6 hari itu ya kami membedah beberapa modul, ada 7 modul. Dari yang pertama ada, ya langsung saja kita masuk ke PBB. Apa itu PBB? Tidak usah. Bapak Ibu mohon angkat tangan ya. Ya, bisa ke slide selanjutnya. Ini pertanyaan jawabannya. Pertanyaan pertama, silakan Bapak Ibu dapat mengangkat tangan jika setuju dengan pernyataan ini, gitu ya. Apakah Bapak atau Ibu yakin bisa paham tentang pembelajaran mendalam setelah kegiatan penimbasan hari ini? 1, 2, 3. 1, 2. Pertanyaan kedua, boleh lanjut? Apakah Bapak Ibu yakin anak-anak mampu memahami materi yang diajarkan selama ini? Ya, jadi sebenarnya saya enggak. Ada yang jawab enggak, Pak? Oh iya, siapa ini? Punya KKTP 75, tapi untuk dapatkan 75 kita kontrolnya berdarah-darah. Artinya tidak semua anak, bahkan lebih dari 50% tidak memahami materi yang kita berikan. Terima kasih. Mau kasih hadiah ya? Lagi mau kasih hadiah. Mbak ini cantik sekali putranya Sinten. Oh, fotonya mana? Memang kami itu kayak gini dari kemarin juga nggak bisa disatukan selama seminggu.
mindset Bapak Ibu, apakah memiliki pola pikir bertumbuh, optimis, atau pola pikir tetap? Ya, jadi ternyata semuanya Bapak Ibu di sini sudah memiliki pola pikir bertumbuh, luar biasa ya. Ya, ternyata memang salah satu yang paling utama adalah mengenai pola pikir. Nah, ini menjembatani agar kita dapat melakukan pembelajaran mendalam dari yang mungkin kita merasa tidak bisa, menjadi ini kesempatan buat kita untuk belajar. Buat saya juga, saya terus mengafirmasi saya sebagai manusia biasa, saya mungkin melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu juga membuat saya dapat belajar, begitu. Ya, jadi mindset atau pola pikir sangat penting. Ya baik, sekarang kita akan menggunakan, oh ya baik, ini adalah, ya bahkan sekarang saya jadi sadar ternyata otak kita tuh punya yang disebut sebagai statement atau apa, pernyataan ya. Ada yang disebut sebagai pernyataan pola pikir bertumbuh dan ada pernyataan pola pikir tetap. Nah, mungkin bisa dibaca salah satunya. Kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga saya harus hindari demi menjaga nama baik dan menjadi memiliki pola pikir bertumbuhnya. Kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Ya, barangkali Bapak Ibu punya pengalaman mengenai pernyataan pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, boleh di-share bareng-bareng. Saya ajukan pertanyaan di grup, boleh ya Bapak Ibu, silakan, boleh dibantu isi untuk memberikan pernyataan pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Sesuai dengan masing-masing ya Bapak Ibu, punya pengalaman sesuai dengan polanya berpikir tetap. Iya. Pertanyaannya sudah masuk ke belum. Pertanyaannya, mohon berikan satu pernyataan PPT dan PPB yang pernah Bapak Ibu temukan atau alami. Kirim di Seneca Pak ya. Sudah. Baik, silakan. Dengan waktu kita batasi udah tuh waktunya 2 menit dari Ya, sekarang. 2 menit dari sekarang. Memberikan satu pernyataan tentang pola pikir tetap dan satu pernyataan tentang pola pikir bertumbuh kita yang pernah kita alami atau pernah kita temukan. Ya, boleh dua-duanya Pak, mengenai diri kita sendiri atau yang kita temukan di anak. Ya, waktunya berapa detik lagi Bu? Satu menit. Sudahkah ada yang menjawab? Coba kita cek WhatsApp ya Bu. Nanti banyak semuanya menantik. Iya, Bu di sini kan typing. Iya. Pak Rangga nggak ketinggalan mengetik juga. Berikan contoh ya, suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh boleh. Iya, itu ada beberapa contohnya. Yang dilihat, mau langsung dengan namanya siswa juga nggak apa-apa. Kita boleh hitung mundur, belum ada yang. Oh, sudah ada. Ya, kurang oke 1, 0, oke, belum ada yang masuk. Belum mengerti. Tambahan waktu boleh Bu. 1 menit lagi ya.
gengsinya. Bapak Ibu dikirim semuanya itu bukti bahwa kita aktif nanti akan dilaporkan ke kita ya Mas Wasi. Ya, ini sudah ada beberapa yang menjawab. Kita bacakan boleh ya dari. Ya dibaca dulu. Oh ya, iya. Pertama dari Pak Rangga boleh dibacakan Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya Bapak Jenti. Ya, kalau di PJOK itu pola pikir tetapnya anak-anak biasanya sebelum mencoba itu udah bilang, Pak nggak bisa Pak. Gitu. Jadi nggak mau mencoba udah bilang nggak bisa. Padahal kan namanya belajar itu harus tahu dulu, merasakan baru bisa. Kalau di olahraga seperti itu. Nah, kalau siswa yang pola pikirnya bertumbuh itu selalu setelah mencoba, Pak biar mudah itu gimana Pak caranya Pak? Kalau gini kok terlalu sulit, apa bisa dengan cara yang lebih mudah? Biasanya seperti itu. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Pak Rangga. Terima kasih Pak. Gimana betul? Mau diundang lagi? Ya gimana Bapak Ibu? Mau nambah lagi nggak? Ini ada Bu Wari, ada Bu Mufli mau. Boleh satu lagi Bu? Boleh satu lagi ya? Boleh. Ya, siapa Bu? Boleh dibantu pilih. Baik, ada jawaban dari Bu Mufli. Ya. Boleh maju ke depan Bu. Silakan maju ke depan dibacakan apa yang pernah ditemui Bu Mufli mengenai pernyataan PPT dan PPP. Jadi saya pernah melihat anak yang benar-benar saya kasih soal itu tidak bisa ya. Jadi saya yakin kalau pikirnya itu tetap atau fix mindset. Jadi dia tuh belum menjawab sudah, wah ini susah banget tuh nggak bisa saya kerjain. Di sisi lain ada anak yang dengan soal yang sama tapi dia bilang, wah ini tantangan buat saya Bu. Jadi saya harus lebih giat belajar nih biar bisa di level yang seperti ini gitu. Baik, tepuk tangan. Luar biasa. Ya. Jadi ya seperti tadi itu ya, kita ternyata mempunyai dua pernyataan dan itu sangat berpengaruh terhadap aksi kita sehari-hari gitu. Dan menurut survei Mindset, Indonesia merupakan satu dari 6 negara yang mempunyai pola pikir tetap di bawah 40%, yang 3 dari bawah gitu. Nah, dan itu sangat mempengaruhi terhadap hasil akademik sebuah negara. Ya, terus PR kita mengubah mindset murid dari PPT menjadi PPB. Ya, mungkin saya sendiri ya merasa masih PPT dan sangat fix mindset gitu. Merasanya kalau ya ini sudah pernah saya alami dan saya tidak mau belajar lagi seperti itu. Jadinya saya harus tambah belajar dan merasa terus harus dengan belajar. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ya tadi sudah diberi download belum Bu? Pak Rangga yang tercepat dan ya boleh Pak Rangga mendapat download. Kasih ya baik itu baru terima kasih kami sudah merangkumkan semua materi yang kami dapat dan nanti di akhir boleh kalau ingin belajar secara lebih lanjut lagi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya banggakan, mohon maaf atas kelakuan adik saya. Di pelatihan tuh juga gitu, jadi nggak dipanggil bapak guru, nggak dede
aja, yang bocor saya bocor udah tuh, ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, inilah tipikal guru yang memang mengikuti fase murid, ya, gitu ya. Kita akan lanjut ke intinya bahwa nunggunya RPP-nya bagaimana? Iya, iya Pak ya. Dengan suasana penuh meriah. Kita kata Pak Yahya tadi, kata Mas Yahya kita sambit ya. Saya dibaca. Jangan, Dato itu perempuan yang lemah lembut. Kita berikan applause meriah. Jadi RPPD dia langsung rasa kesuwen ya. Untuk tugas-tugas Bapak Ibu nanti bisa keliling melihat jari-jari PM kepiye itu banyak sekali tugas kami yang ada di situ bisa dibaca sendiri. Lanjut ke RPP. Ini langsung praktek apa sekilas pengantar sedikit Bu? Oh, pengantar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak, belum jam semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang, tetapi saya minta semangatnya tetap pagi. Semangat pagi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Bapak Ibu untuk pembelajaran mendalam, langsung saja deh. Intinya tadi sudah disampaikan sama Bapak, prinsipnya itu BBM. Ya, prinsip BBM, terus prosesnya dalam pembelajarannya itu memahami, mengaplikasi dan merefleksi agar tercapai DPL atau dimensi profil lulusan. Oke ya, prinsipnya apa Bapak Ibu? BBM. BBM itu apa? Benar-benar ya? Enggak ya? Jadi BBM itu adalah iya, berkesadaran, tolong Pak Sen. Ya, berkesadaran. Nah, berkesadaran itu bagaimana anak-anak itu keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Ya, itu berkesadaran. Terus kalau bermakna, nah ini proses mendalamnya itu ada mengaitkan atau menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Jadi Bapak Ibu setelah pertama anak-anak itu dibuat penasaran dulu, dikasih pemantik dulu, habis itu dikorelasikan dengan kehidupan nyata agar bisa menggembirakan alias bisa menantang dan mencapai aha momen. Ada yang tahu aha momen? Yaitu kalau anak sudah bisa mencapai jadi kayak gini, saya jadi kayak gini lah, itulah yang dinamakan aha momen. Oke? Nah, kalau masih bingung Bapak Ibu, belum ada gambaran? Belum. Kalau belum ada gambaran, tapi mohon maaf Bapak Ibu semuanya itu berperan menjadi murid saya. Oke ya? Kita semua ikuti kelas IPA saya. Kita rambutnya berenang. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ada yang tidak hadir hari ini?
siap, ada yang belum? Coba siapkan dulu alat tulisnya, buku paketnya, semuanya dikeluarkan, tidak ada yang ditinggalkan. Tapi sebelumnya minta tolong HP yang ada di tangan diletakkan dulu di atas meja, jangan ada yang memegang HP satupun. Ya, sudah ya? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Pencemaran lingkungan. Nah, kalau kalian kok sudah siap untuk mempelajari pencemaran lingkungan, coba Bunda tes dulu. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, ternyata kalian sudah siap semua. Sebelumnya, coba apakah kalian masih ingat dengan materi jaring-jaring makanan? Kak Wali, coba dilihat di atas. Apabila udang banyak yang mati, bagaimana nasibnya dengan ikan tuna? Oh, itu akan mati juga karena tidak ada makanannya. Oh, akan mati. Oh iya, berarti populasinya turun apa naik? DID ya. Lebih mudah dari saya dong. Apabila burung pelikan banyak yang mati, bagaimana populasi ikan teri? Populasi ikan teri akan meningkat drastis. Akan meningkat. Oh, berarti kan semua ya teman-teman semua. Ternyata kalian luar biasa. Lanjut ya, tujuan pembelajaran hari ini minta tolong dibacakan dong. Ya, yang pertama, murid dapat menganalisis jenis, penyebab, dan dampak pencemaran lingkungan melalui diskusi kelompok dengan gembira. Dan kedua, murid dapat mencari solusi aksi nyata sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui menghasilkan produk dengan kreatif. Oke, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian diminta untuk menganalisis jenis, penyebab, dampak, dan mencari aksi nyata. Apakah kalian sudah siap semua? Siap. Oke. Nah, penilaiannya diingat ya. Untuk hari ini yang akan dinilai adalah langsung asesmen diagnostik, nanti Bunda tuh tanya-tanya, terus asesmen formatif itu melalui kuis, observasi, dan produk diskusi, dan asesmen sumatif nanti lewat tes tertulis. Oke ya, diingat ini yang akan dinilai hari ini ya. Oke. Nah, prosesnya untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksi nanti kalian akan merasakan sendiri ya. Dirasakan aja. Nah, oke, sebelumnya marilah kita lihat apa tayangan berita berikut ini. Nah, coba setelah kalian coba sekarang buka klik ya. Sudah ya? Nah, pada berita itu coba apa yang
nyata. Apakah dampaknya merugikan bagi kita? Sangat merugikan. Bagi lingkungan bagaimana? Rusak dan merugikan. Nah, ternyata perlu kalian ketahui, pencemaran adalah masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, baik air, udara, tanah yang dapat menyebabkan perubahan kualitas lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. Nah, biar kalian lebih tahu, Budatul akan memberi kalian beberapa kelompok untuk mempelajari pencemaran yang ada di air, udara, maupun tanah. Kalian kan sudah Budatul bagi menjadi beberapa kelompok, tetapi minta tolong ya. Sekarang minta tolong dari masing-masing kelompok bisa melakukan lomba mencari sampah tercepat hari ini. Nggak ada 2 detik sudah mendapatkan sampah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, ternyata sampah kita di sekitar kita itu banyak sekali. Itu masih kalian, ya. Baru beberapa detik. Bagaimana kalau sehari? Bagaimana kalau beberapa tahun? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Padahal kalau kalian lihat, perhatikan, 4 bukti kemasan plastik sangat sulit terurai. Ini ada yang produk 80-an. Bayangkan sampai sekarang berapa tahun? Sekarang 2000 berapa? 25. Ini tahun 80-an. Terendah di dalam 45 tahun. Nah, ini membuktikan bahwa kemasan plastik sangat sulit terurai. Nah, bisa kalian lihat, ternyata pada plastik itu ada yang sama sekali tidak terurai, yaitu apa? Produk apa? Styrofoam. Kalau yang itu teh kotak cuma 5 tahun. Nah, itu teh botol adalah berapa? 450 tahun. Nah, bagaimana? Apa yang terjadi kalau kita terus-menerus menumpuk sampah sembarangan tempat? Bagaimana? Ya. Nah, itu makanya kita Budatul harapkan kalian hari ini bisa melakukan aksi nyata untuk mengurangi pencemaran. Nah, sudah dibagi kelompoknya. Nah, sebelum kalian berdiskusi, coba ini satu tugas untuk 3 mapel, ya. Budatul sudah siapkan, kemarin sudah berkolaborasi dengan mapel IPA, mapel IPS, dan PABP. Jadi nanti kalian coba dibaca dulu. Bu Atik, mungkin diskusikan. Buatlah carta tentang jenis pencemaran, penyebab, dampak bagi lingkungan dan sosial, serta solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi pencemaran selama 20 menit. Oke, jadi tugas kalian hari ini membuat carta, ya, yang terisi tentang jenis pencemaran, penyebab, dampak bagi lingkungan dan sosial, serta solusi selama 20 menit. Untuk apa? Nah, terus yang dinilai apa? Untuk IPA, perhatikan materinya jenis pencemaran, penyebab, dampak bagi lingkungan, serta solusi. Untuk IPS, jenis pencemaran, penyebab, dampak bagi lingkungan sosial, ya. Terus kalau PABP, buat komitmen sikap menjalankan kesepakatan kelas untuk menjaga lingkungan. Jadi sikapnya yang akan dinilai. Jadi satu tugas untuk berapa mapel? 3. Oke, sampai sini paham? Kerjakan mulai dari sekarang. Oh iya, belum. Untuk tambahan referensi, kalian kan ini materinya isinya sama, tapi biar memudahkan kalian, silakan bisa dilihat di grup kelas, ada YouTube, ada gambar dan bahan bacaan, bisa kalian lihat. Oke, kesimpulannya, apakah pencemaran disimpulkan bareng-bareng ya? Lewat. Jawab
Nah, sudah ya? Kayaknya Bapak Ibu udah paham. Oke. Untuk refleksinya, apa yang saya pelajari hari ini, Kak Hanis? Lautnya tercemar Bu seperti hatinya. Air laut dari limbah. Oke. Terus apa dampaknya? Terus kesepakatan. Apa dampaknya, Di Andi? Tebu, sungainya tercemar, terus Bagi saya. oh baik. Nggak bisa mandi di sungai lagi. Iya betul, nggak bisa ciblon lagi Bu. Zaman ceng. Nah, terus refleksi yang ketiga, Kak Aziza, kesepakatan aksi nyata yang akan saya lakukan bersama teman sekelas apa saja. Ini saya video buat nanti untuk teman guru PABP saya ya. Saya dan teman-teman akan membersihkan apa itu laut atau sungai yang Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada sedikit gambaran belum Bapak Ibu? Belum. Coba belumnya yang mana Bapak? Ini Bu, tapi Ibu itu terlalu semakin cepat sehingga belum memberikan kesempatan semua untuk bertanya. Lupa itu. Pada saat tadi mau tanya banyak. Ini intonasinya itu cenderung tinggi. Jadi kan ada yang sebelum berikutnya ada Terima kasih Bapak terima kasih atas masukannya. Ya Bapak Ibu, mohon maaf karena saya juga takutnya nanti kita pulangnya maghrib ya Bapak Ibu. Jadi ya, jadi ini agak cepat guys. Sebelumnya saya mohon maaf, setidaknya Bapak Ibu semoga sudah punya gambaran untuk bagaimana sih pembelajaran mendalam ya. Jadi anak-anak itu sudah diberikan pemantik rasa ingin tahu tentang pencemaran, tentang materi yang akan disampaikan dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Ngoten nggih? Lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu masing-masing kelompok minta tolong berdiskusi, ya. Masing-masing kelompok minta tolong berdiskusi Bapak Ibu. Ini penting dan semuanya. Per kelompok apa per orang Bu? Per kelompok. Masing-masing kelompok berdiskusi dari pembelajaran tadi. Manakah yang bagian memahami, manakah yang bagian mengaplikasi, dan manakah yang bagian merefleksi. Terus nanti kalau sudah hasil diskusinya ditempel di bagian yang memahami bagian biru, yang bagian pintu sana, yang merefleksi sebelahnya MMT, terus yang mengaplikasi sebelahnya sawah. Silahkan Bapak Ibu, kami kasih waktu selama 3 menit untuk berdiskusi. Ya, itu bisa dilihat kami pasang timer ya Bapak Ibu.
Kalau sudah selesai bisa langsung ditempel Bapak Ibu. Oh sudah ada. langsung tiada tentang tapi yang ini melihat langsung pesan ini waktunya habis Bapak Ibu. ngomong dia mau basket gitu. Iya kan cukup Ya, waktu sudah berbunyi dan habis, masih ada yang belum pernah makan kelompoknya? Yang lain? Sudah? Baik, kita akan tanggapi ya. Gimana betul dengan yang sudah diperiksa tadi bahwa di kelompok memahami itu ada apa aja Pak Jen? Tolong nggak kelihatan? Menonton video. Betul, menonton video kita bisa memahami. Iya, betul sekali. Kemudian Memahami dampak negatif dari pencemaran lingkungan berarti tadi ada menguatkan, iya betul. memahami pengetahuan tentang pencemaran lingkungan. Oke. Memahami dari video memahami adanya pencemaran laut. Betul. Menonton video. Menonton video lagi sudah cukup ya. Intinya di sini dengan menonton video dan mendengarkan cerita dari guru. Ya. Kemudian yang mengaplikasi. Ada apa itu? Membuat carta. Oke. Masih nyata. Betul. Kesadaran siswa untuk menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Nah ini apakah mengaplikasi atau merefleksi? Mengerjakan tugas untuk 3 mapel, mengaplikasi, betul. Menjaga pencemaran lingkungan, mengaplikasi menyebutkan sampah yang ada di dekat. Mengaplikasi membersihkan sampah, betul. mengaplikasi pencemaran pencegahan dari atau mencari solusi. Nah ini berarti tadi sepertinya ada satu yang
jaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, ini ada kesadaran. Ini hasil refleksi ya. Iya. Terus yang ini sudah menyimpulkan pentingnya menjaga lingkungan, akibat atau dampak memberikan pernyataan akhir, pengambilan sampah sudah membuang. Sebagian besar sudah. Ya, sebagian besar sudah sesuai sehingga hadiahnya banyak yang nanti akan dipersembahkan oleh Sneka Bos berupa snack dos ya, karena kami tidak bisa mengakomodir juara-juara ini, tinggal satu Bapak Ibu ya, nanti buat bareng-bareng ya. Baik, jadi yang terakhir adalah pembelajaran mendalam itu juga ada yang paling penting, metode inquiry collaboration. Intinya, ketika kemarin saya di sana, Bapak Ibu siapa sekolah yang sudah melaksanakan itu? Pembelajaran berkolaborasi. Langsung kali ngomongnya nih Kak. Mengheningkan cipta, karena belum. Jangankan kolaborasi, wong jajan saja kita sendiri-sendiri kok. Ayo. Yuk mulai dari sekarang kita harus kolaborasi. Kolaborasi. Saya merencanakan di minggu ini untuk pelaporan apa itu kegiatan PM, IPS, kemudian PPKN, dari gelem dan bahasa Indonesia itu akan berkolaborasi. Keuntungannya adalah anak bisa meminimalisir tugas. Itu jadi tugas hanya satu tapi untuk 3 mata. Sehingga monggo Bapak Ibu kita akan giatkan si bagus sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah. Kita giatkan inquiry collaboration itu tadi, sehingga saling bercakap-cakapan, menemukan chemistry, dan kita menjadi Sneka yang binudul. Sekian dari kami, ada lagi Bu Datul. Bedah RPM kita akan langsung ke RPP-nya. Kalau dulu RPP ya, kemudian modul, dan ini adalah RPM. Seperti apa? Nanti akan di-share ke grup juga. Singkatnya, ini dari ya, terus ke ada di slide-nya nih. Bapak Ibu, sebelumnya ada pertanyaan nggak sebelum bedah RPM untuk proses pembelajaran tentang pembelajaran mendalam, ada pertanyaan tidak? Sudah paham semua? Sudah. Jadi inquiry kolaborasi memang lebih sulitnya itu untuk menyamakan materi sama tujuan pembelajarannya gitu. Nah itu mencari materi yang sekiranya yang sekiranya sama. Nah makanya yang paling mudah itu memang di pembelajaran kokurikuler, yang kalau kemarin itu kan yang P5, kalau sekarang kokurikuler itu intinya itu kolaborasi antar mapel menghasilkan sebuah proyek. Nah itu nanti misalkan Bhinneka Tunggal Ika, kolaborasi antar mapelnya apa nih Bhinneka Tunggal Ikanya, terus besok pemilihan pelkitos juga sama, dan nanti bisa berdiskusi antar mapel yang kiranya bisa cocok dengan tema yang sudah ditentukan sama Pak Ardian kemarin. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki kegiatan itu, ya. Nah sekarang untuk proses pembelajaran kegiatan KBM untuk pembelajaran mendalam udah paham semua ya? Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ya? Nah sekarang kita bedah RPM. Kami contohkan ini bukan sesuatu yang untuk formatnya itu sebenarnya tidak harus ini gitu, tetapi yang penting poin-poinnya sudah ada. Kami kirimkan dulu Bapak Ibu untuk bedah RPM-nya.
Bapak Ibu bisa dilihat semua untuk bedah RPM yang baru saja saya kirimkan, sambil melihat di tayangan slide PPT kami. Sudah dibuka semua Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, yang pertama, untuk implementasi pembelajaran mendalam itu tidak bisa lepas dengan yang namanya perencanaan. Nah, perencanaannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk RPM atau rencana pembelajaran mendalam. Nah, isinya apa aja RPM-nya? Bisa Bapak Ibu lihat sambil di slide-nya. Identifikasi kesiapan peserta didik, memahami karakteristik materi dan menentukan dimensi profil lulusan. Bisa Bapak Ibu lihat di bagian A, identifikasi. Untuk identifikasi murid ada pengetahuan awal, terus minat belajar, dan kebutuhan belajar. Ya. Oke ya, itu. Terus identifikasi materi pelajaran itu apa yang akan dipelajari hari ini. Oke, untuk identifikasi bisa lanjut atau masih ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Semoga Bapak Ibu bisa paham. Terus yang kedua, untuk desain pembelajaran itu ada CP, lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran dan kerangka pembelajaran. Bisa Bapak Ibu lihat di bagian yang B, desain pembelajaran, di bagian RPM-nya yang sudah kami kirimkan. Ada CP-nya apa, lintas disiplin ilmunya apa, tujuan pembelajarannya apa. Praktik pedagogis tidak harus lengkap seperti yang ada di contoh ya, cuma model sama metode aja sudah diterima. Terus lingkungan belajarnya itu ruang kelas, sekitar kelas kalau yang tadi saya sampaikan, luar kelasnya apa. Nah, kemitraannya Bapak Ibu minta tolong, ini adalah kerjasama dengan pihak luar yang tidak ada tugas berkelanjutan. Contohnya kita bekerja sama dengan orang tua, kan nggak mungkin orang tua ngasih tugas ke kita kan, tetapi kita kerjasama kayak misalkan butuh biaya, itu kan butuhnya sama orang tua ya kan. Nah, tadi misalkan aja pencemaran lingkungan, nah itu kita kerjasama dengan DLH. Apakah DLH ngasih tugas ke anak-anak? Tidak kan? Nah itu dinamakan kemitraan bermakna. Terus lingkungan belajar itu bisa Bapak Ibu lihat pemanfaatan digital, kayaknya sudah paham semua. Oke ya, bisa lanjut? Gak ada pertanyaan? Bapak nggak ada ya? Oke, lanjut untuk yang ketiga, desain pembelajaran. Desain pembelajaran sudah. Yang ketiga, pengalaman belajar. Intinya Bapak Ibu, untuk langkah-langkah pembelajaran selama Bapak Ibu mempraktikkan itu memiliki prinsip apa tadi? BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Menggembirakan itu enggak ya as breaking semua enggak. Yang penting kondisi suasana lingkungannya itu aman, nyaman, dan anak-anak itu paham apa yang kita tertantang gitu loh, anak-anak tertantang. Ngerti nggih? Terus prinsip BBM sudah, langkah selama pembelajaran juga ada pengalaman memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Bapak Ibu, yang paling penting ini adalah merefleksi. Itu tidak hanya bagaimana pembelajaran kali ini, itu enggak hanya itu, tetapi juga ada kira-kira tindak lanjut apa yang akan dilakukan murid yang kiranya bermanfaat untuk mereka. Jadi lebih bermakna, ya. Jadi misalkan pembelajaran agama, ya, materi bersyukur, bagaimana tindak lanjut kita selalu bersyukur. Kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini untuk pengalaman pembelajaran? Yang penting besok terutama pada saat ini beberapa Bapak Ibu guru kan sudah membuat perangkat terutama yang belajar pada saat supervisi benar-benar harus betul-betul memang ini pembelajaran mendalamnya ya. Nah, untuk yang asesmen, bisa langsung Bapak Ibu asesmennya? Bisa ya.
Untuk asesmen itu Bapak Ibu kayaknya sudah tahu betul bahwa asesmen kita itu ada 3, yaitu asesmen awal atau diagnostik, terus formatif prosesnya, dan sumatif adalah di akhir babnya. Ya, jadi selama proses itu ada nggak harus yang apa tugas tertulis, enggak. Jadi ada kuis diagnostik, tanya jawab bisa. Yang penting formatif itu untuk memperbaiki strategi atau kira-kira anak-anak sudah paham atau belum. Oh ini harus saya perbaiki, atau mungkin oh sudah paham semua lewat tanya jawab. Ya, untuk memperbaiki pembelajaran kita. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat semua. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang asesmen? Tidak ada? Paham ya Bapak Ibu? Nah, pengayaan dan refleksi bisa Bapak Ibu lihat semua. Kayaknya itu bedah RPM. Sebelum saya mic-nya saya serahkan ke Bu Febri. Sekali lagi untuk perangkat pembelajaran, untuk pembelajaran mendalam RPM dan proses pembelajaran, adakah yang mau ditanyakan? Ada ya, alhamdulillah. Itu paham semua ya, bisa mengaplikasi semua ya besok ya. Apalagi nanti besok pada saat fisik Bapak Ibu bisa menjalankan kegiatan pembelajaran mendalam gitu. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Ya, tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ulangi. Katanya Bunda tuh ulangi karena Bapak kepala sekolah belum tepuk salut. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Matur nuwun dan tepat di jam 14.48. Mohon maaf kami bisa sesingkat-singkatnya menyampaikan itu. Jika ada kurangnya maaf diakhiri. Yuk mas kapiung keluar. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah mendengarkan kami. Ini Bapak Ibu Guru, kami juga sudah merangkum keseluruhan materi yang kami dapat selama pelatihan. Untuk itu mungkin bisa di-scan nanti atau diakses melalui ya, bisa bagikan di grup. Ya, dan kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi atau diseminasi ini. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya dan anak-anak semuanya yang saya yakin saya cintai. Ternyata penjelasan semua ini bukan teater semuanya. Ada yang berperan sedikit, ada yang berperan sedikit. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Ya kira-kira seperti itulah gitu ya, kurang lebihnya. Kalau ada kurangnya itu hal yang wajar-wajar saja. Kalau tidak kurang, itu malah menjadi masalah. Karena apa? Kalau tidak ada kekurangan itu berarti tidak mengajar. Kalau mengajar berarti ada kekurangan. Matur nuwun, semoga Allah memudahkan kita semuanya. Sugeng kondur, hati-hati di jalan, kata lurus. Selamat ketemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah selalu menganugerahkan kita semuanya. Jangan lupa bahwa itu mulai minggu depan hari Selasa berarti kita berfisik, kita aktifkan lagi modul salah satu saja nih, salah satu pembelajaran yang berkaitan
panjenengan lakukan di kelas, kemudian nanti disampaikan pengalaman panjenengan kepada teman-teman. Jangan takut panjenengan ada kekurangan, karena kekurangan itu adalah fitrah manusia. Saya kira itu Bapak Ibu. Sugeng Luhur, selamat menikmati perjalanan sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.